Shalom anak-anak, hari ini kita akan bermain dan belajar. Nah, tapi sebelumnya Ibu Cuncun punya aturan ya. Pertama, siapkan lembar permainannya terlebih dahulu dan alat tulis. Mengapa? Karena lakukan sesuai instruksi seiring video ini berjalan. Jika belum disiapkan, pause video ini, lalu siapkan peralatannya, setelah itu barulah lanjutkan videonya. Lalu yang kedua, kejujuran. Ikuti instruksi, bukan menyaksikan dahulu video baru mengerjakan lembar permainan, tetapi sambil mengerjakan lembar permainan sambil menyaksikan video ya. Nah, ingat anak-anak, dalam firman Tuhan dalam Ayub 8 ayat 6 dikatakan bahwa jika engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Artinya jika kita jujur, maka Tuhan akan memulihkan segala keadaan kita. Itu kuasa sebuah kejujuran ya anak-anak. Nah, anak-anak, pertanyaan dalam games ini adalah materi tema 8 dan yang berkaitan. Jadi, jika kalian merasa ini semua sudah siap, silahkan kalian lanjutkan video ini. Jika belum siap, siapkan terlebih dahulu. Baik anak-anak, ini adalah lembar permainan ya. Bagian atas itu adalah tangga seperti ini dan bagian bawah ini ada pilihan jawabannya. Tugas kalian adalah kalian harus meraih pada tingkat paling tinggi sehingga kalian menjadi pemenang. Tapi hati-hati, jika kalian gagal, kalian akan turun ke bawah, kalian akan tercebur dan ada buaya menanti ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita meraih tingkat paling tinggi? Kalian harus melewati beberapa pertanyaan ya, dimana pertanyaan itu harus kalian jawab dengan tepat. Contohnya, misalnya contoh soal pertama ya, pantun adalah jenis puisi lama yang A. terikat aturan atau B. tidak terikat aturan. Silakan kalian lingkari jawaban nomor 1 ya. Silahkan kalian lingkari, misalnya kalian memilih jawaban A. Ibu Cucu akan memberi waktu kurang lebih sekitar 15 detik. Lalu setelah kalian jawab, Ibu akan memberikan jawaban yang betul. Wah, ternyata sudah cocok. Ya, betul. Nah, jika sudah betul, kalian gunakan tanda panah dari posisi kalian yang berada di sini, tanda panah kalian naik. Namun sebaliknya, jika kalian memilih jawaban B, yaitu jawaban yang kurang tepat, ya, kalian turun ke bawah. Nah, seperti ini ya. Tanda panah ke bawah ya. Ingat, kejujuran tidak mengganti jawaban, dan jika Ibu sudah memberi jawaban dan kalian belum menjawab, artinya kalian sudah gagal ya. Nah, seperti itu. Berarti artinya kalian turun. Lalu lanjut, saya nomor 2 ya. Awan teringat pada kakeknya. Arti awalan ter pada kalimat tersebut adalah paling. A. Betul. B. Salah. Pernyataan tersebut betul atau salah? Nah, misalnya kalian menjawab B, menurut kalian itu pernyataannya salah ya. Nah, kita lihat jawaban dari Ibu Cuncun dan ternyata sama ya, pernyataan tersebut adalah salah. Mengapa? Karena awalan ter itu artinya adalah tiba-tiba. Tiba-tiba, ingat ya, bukan paling ya. Nah, jika kalian nomor 2 betul, nah tadi titik terakhir itu di sini ya. Nah, karena betul berarti kalian naik 1 ke sini. Kalau tadi yang pertama kalian naik di sini, berarti sekarang kalian naik lagi ya, seperti itu ya. Jadi intinya jika kalian betul itu naik ke atas, jika kalian salah kalian turun ke bawah ya, dilanjutkan seperti itu ya. Kalau kalian betul salah berarti di sini bolak-balik betul salah ya di sini ya. Nah, tapi harapannya kalian bisa naik terus ya anak-anak. Baik anak-anak, siap? Ingat dengan aturan ya, siapkan lembar permainannya dulu, kejujuran, dan pertanyaan dalam games ini adalah materi tema 8 dan yang berkaitan. Selamat bermain. Diingatkan waktu setiap pertanyaan adalah kurang lebih 15 detik. Oke, siap. Mulai. Nah, baik anak-anak, pertanyaan pertama. Saya membaca buku ketika memiliki waktu senggang. Arti kata senggang pada kalimat di atas adalah A. Sibuk. B. Tidak sibuk. Silakan jawab. Baik, jawaban yang betul adalah B. Tidak sibuk. Oke, silakan kalian jika betul tanda panah ke atas, jika salah tanda panah ke bawah. Sudah ya? Lanjut. Pertanyaan nomor 2.
Pada zaman dahulu, manusia memakai sistem barter dalam berdagang. Arti kata barter pada kalimat di atas adalah A. Saling bertukar barang, atau B. Menggunakan uang emas. Dijawab. Silakan tanda panahnya, naik atau turun. Oke, sudah? Oke, siap ya. Nomor 3. Di bawah ini yang termasuk kalimat majemuk setara adalah, ingat-ingat apa itu ciri-ciri kalimat majemuk setara? A. Saya senang bernyanyi sedangkan kakak senang melukis. Atau B. Saya memasak nasi ketika ibu sedang pergi. 15 detik. Oke, waktu habis. Ini dia jawabannya. A. Ya, kalimat majemuk setara ya. Kalimat majemuk setara berlawanan ya. Karena kata hubungnya adalah sedangkan. Silakan naik atau turun. Oke, sudah? Oke, lanjut. Yang keempat. Kata penghubung yang merupakan ciri kalimat majemuk hubungan waktu adalah A. Sebab, karena, sehingga. Atau B. Ketika, saat, sejak. 15 detik. Lagi. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah B. Ketika, saat, sejak. Oke, silakan lembar permainannya naik atau turun. Next. Oke, lanjut. Sekarang nomor 5. Toko itu sudah terkenal sejak tahun 1998. Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat keterangan waktu. A. Betul. B. Salah. Silakan. Waktu 3 detik lagi. Oke, selesai. Jawabannya adalah salah ya, B ya, di B. Mengapa? Karena kalimat ini bukan kalimat majemuk. Ini adalah kalimat tunggal. Kita lanjutkan ya. Sebelumnya jangan lupa tanda panah ke atas atau ke bawah. Nomor 6. Di bawah ini yang bukan kata penghubung keterangan waktu adalah A. Dan atau B. Setelah. Yang bukan ya. Hati-hati. 5 detik lagi. Oke, waktunya habis. Tereng. Jawabannya adalah A. Dan ya. Itu kata penghubung kalimat majemuk setara ya. Naik atau turun. Lanjut. Surat kepada teman dan saudara termasuk surat resmi. Betul atau salah? Ingat kejujurannya ya, tidak mengganti jawaban ya. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah salah. Ya, surat kepada teman dan saudara itu bukan formal atau non formal ya, jadi bukan surat resmi. Surat resmi itu kepada lembaga. Misalnya, dari lembaga ya, dari lembaga kepada orang tua, dari sekolah kepada orang tua, dari lembaga pemerintahan, dari bank, seperti itu ya. Next. Oke, yang tadi sudah ya, naik atau turun ya. Oke. Nomor 8. Bagian paling atas surat resmi yang merupakan identitas atau nama lembaga pembuat surat disebut A. Amplop surat atau B. Kop surat. Bagian paling atas surat resmi. 5 detik lagi. Oke, stop.
Jawabannya adalah kop surat. Oke, silakan naik atau turun tangganya. Sudah ya? Dua pertanyaan terakhir. Dengan hormat. Nah, bagian surat pada kalimat di atas disebut A. Salam pembuka atau B. Isi surat. Mudah ya? Tiga detik lagi. Oke, waktu habis. Salam pembuka. Silakan naik atau turun. The last number, nomor terakhir. Maaf itu salah ya, harusnya nomor 10. Bagian paling bawah surat resmi adalah A. Tanda tangan dan nama pembuat surat atau B. Alamat penerima surat. 5 detik lagi. Oke, stop. Waktu habis. Jawabannya adalah tanda tangan dan nama pembuat surat. Oke, bagaimana hasil terakhir kalian? Siapakah di antara kalian yang menjadi pemenang sampai pada atas? Hore, berarti kalian hebat, berarti kalian sudah mampu menguasai tema 8. Atau adakah kalian yang akhirnya tercebur? Nah, jika ada yang kalian sampai ke bawah, itu artinya kalian perlu belajar lagi ya anak-anak. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat belajar kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.